Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani dengan NIM 6670250061. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan kritik yang disampaikan oleh Andini terkait tugas opini kritis saya yang berjudul Pengaruh Media Sosial terhadap Pemilu 2024 dalam aspek polarisasi politik. Pertanyaan yang diajukan oleh Andini adalah, apakah dampak negatif media sosial pada pemilu 2024 masih ada setelah masa pemilu berakhir ataukah sudah mulai berkurang? Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, menurut hasil pengamatan dan beberapa kajian yang saya pelajari, dampak negatif media sosial terhadap pemilu 2024 masih sangat terasa hingga pasca pemilu. Salah satu dampak yang paling menonjol adalah masih munculnya perdebatan politik dan polarisasi di ruang digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa polarisasi politik tidak langsung selesai setelah pemilu selesai, melainkan justru terus bertahan karena struktur komunikasi digital yang ada di media sosial memang cenderung memperkuat perbedaan pandangan, bukan menyatukan. Selain itu, penyebaran berita hoaks dan informasi yang menyesatkan masih menjadi masalah serius yang belum sepenuhnya bisa diatasi. Meskipun pemilu telah selesai, konten-konten yang berisi disinformasi dan provokasi masih beredar luas, terutama di platform besar seperti Twitter, Facebook, atau TikTok. Hal ini memperlihatkan bahwa ekosistem digital kita belum memiliki sistem penyaringan informasi yang kuat. Lalu, faktor lainnya adalah regulasi dan literasi digital di Indonesia yang masih dalam tahap penguatan. Pemerintah memang sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya verifikasi informasi. Namun, proses ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Di sisi lain, algoritma media sosial masih cenderung mengutamakan konten yang sensasional, emosional, dan memicu keterlibatan tinggi. Konten seperti ini lebih cepat viral dibandingkan dengan informasi yang mendalam dan terverifikasi. Akibatnya, masyarakat lebih sering terpapar pada isu-isu yang bersifat memecah belah, yang pada akhirnya membuat proses demokrasi kita menjadi lebih rentan terhadap manipulasi dan polarisasi. Lalu dampak lanjutan dari fenomena tersebut adalah yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap para penyelenggara pemilu maupun hasil dari pemilu itu sendiri. Banyak masyarakat menjadi skeptis dan curiga bahwa proses pemilu 2024 tidak berjalan secara jujur dan adil. Persepsi ini diperkuat oleh narasi-narasi di media sosial yang seringkali tidak berdasarkan data, melainkan opini subjektif atau bahkan hoaks. Jadi akibatnya legitimasi hasil pemilu jadi diragukan oleh sebagian kelompok masyarakat. Sebagai contoh nyata, pada bulan September 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo masih terus melakukan kerjasama dengan berbagai platform media sosial untuk memantau konten kampanye dan memitigasi penyebaran hoaks menjelang Pilkada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan terkait disinformasi dan polarisasi politik di media sosial belum berakhir. Bahkan setelah pemilu nasional selesai, pemerintah dan platform digital masih harus bekerja keras untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan berimbang. Lalu selanjutnya menanggapi kritik dari Andini terkait kurangnya penyampaian data serta cara penyampaian materi pada saat presentasi tugas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas masukan dan kritik tersebut, yaitu membangun dan menjadi bahan refleksi bagi saya secara pribadi. Saya menyadari bahwa pada saat penyusunan laporan dan presentasi sebelumnya, data yang saya gunakan memang belum sepenuhnya lengkap dan mendalam. Hal ini terjadi karena pada waktu itu beberapa sumber data yang relevan masih sulit diakses atau belum tersedia secara publik. Namun setelah menerima masukan dari Andini, saya kini sedang berupaya untuk melengkapi dan memperbarui data dari berbagai sumber tambahan yang lebih kredibel agar hasil analisis saya menjadi lebih akurat. Lalu selain dari sisi data, saya juga menyadari bahwa cara penyampaian materi saya pada saat presentasi masih dapat ditingkatkan lagi, terutama dalam hal kejelasan struktur penjelasan dan alur berpikir. Mungkin pada kesempatan sebelumnya saya terlalu fokus pada isi dan argumen, namun kurang memperhatikan aspek retorika dan penyusunan narasi yang sistematis. Kedepannya saya berkomitmen untuk lebih mempersiapkan diri baik dari segi penyusunan naskah maupun latihan penyampaian agar pesan yang ingin saya sampaikan bisa diterima dan dipahami lebih mudah oleh para audiens. Masukan dari Andini saya anggap sebagai motivasi untuk belajar dan memperbaiki diri, terutama dalam hal berpikir kritis, menyajikan data yang akurat, dan menyampaikan gagasan dengan bahasa yang efektif serta komunikatif.
Saya juga percaya bahwa diskusi dan kritik yang konstruktif seperti ini sangat penting dalam proses pelajaran kita di dunia akademik. Karena melalui dialog dan refleksi, kita bisa berkembang menjadi individu yang lebih matang dan objektif dalam melihat suatu persoalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.